Kalau ada yang sudah kecanduan kekuasaan, kecanduan jabatan, urus saja sendiri. Jangan dibawa-bawa Bang Ridwan Saidi yang telah meninggal dunia. Itu keterlaluan namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pertemuan kita ini, saya mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, Abang Ridwan Saidi seorang budayawan, seorang tokoh nasional, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam PBHMI telah tiada. Hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 baru lalu beliau telah wafat dengan tenang. Seluruh sanak saudara beliau, seluruh kader HMI dan alumni HMI yang tergabung di dalam kami Korup Alumni HMI sedang dalam suasana berduka. Demikian juga tentu orang Betawi juga dalam berduka. Dan umumnya mungkin warga negara Indonesia yang mengenal beliau tentu saat ini sedang dalam berduka. Karena itu alangkah naifnya apabila ada orang yang kebetulan tidak menyenangi beliau ketika suasana duka ini masih menyelimuti orang-orang yang ditinggalkan Abang Ridwan Saidi, membaca hal-hal yang tidak sepatutnya dikeluarkan di saat-saat dalam suasana duka seperti ini, yang sifatnya negatif terhadap Abang Ridwan Saidi. Abang Ridwan Saidi ketika dia hidup, kita tahu beliau tidak mau menyinggung orang kesana sini, beliau tidak mau mengganggu orang. Beliau banyak berbuat baik untuk bangsa ini. Ketika di era Orde Baru, banyak yang menjilat kepada penguasa, banyak yang mengekor kepada penguasa, banyak yang mengambil muka kepada penguasa, supaya dapat fasilitas, supaya dapat jabatan, supaya dapat proyek. Beliau maju ke depan sebagai orang yang beroposisi dengan Orde Baru. Tidak terlalu banyak orang yang seberani beliau. Dan selama hidup beliau merupakan penegak kebenaran. Beliau tidak haus kekuasaan. Beliau tidak kecanduan jabatan. Beliau pun tidak kecanduan uang. Beliau mau hidup sederhana, mau hidup seadanya, demi menegakkan kebenaran, demi memperjuangkan idealisme beliau sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara ini. Karena itu, terhadap orang yang tega melakukan hal negatif, mempersebutkan nada negatif terhadap beliau di saat-saat duka seperti ini, sungguh menoreh hati orang-orang yang simpati, yang cinta, yang kagum kepada Abang Ridwan Saidi. Memang kita akui, kita kecewa dengan orang yang baru saja membuat cuitan yang tidak sepantasnya dia buat untuk Bang Ridwan Saidi. Hanya karena berbeda pilihan. Apakah semua di dunia ini akan dibawa ke dunia politik? Kalau ada yang sudah mabuk politik,
Mabuk aja sendiri, jangan bawa orang lain. Kalau ada yang sudah kecanduan kekuasaan, kecanduan jabatan, urus saja sendiri. Jangan dibawa-bawa Bang Ridwan Saidi yang telah meninggal dunia. Itu keterlaluan namanya itu. Banyak jasa Bang Ridwan Saidi itu untuk bangsa dan negara ini banyak. Jauh lebih banyak jasa beliau dari jasa orang yang mentreat beliau itu. Beliau tidak mau terbang kian kemari, meloncat kian kemari hanya gara-gara ingin jabatan. Beliau tidak mau menghina orang sini, menghina orang sana, mencaci orang sini, mencaci orang sana. Hanya untuk jabatan, hanya untuk menjilat, hanya untuk mengambil muka. Itu bukan tipenya Bang Ridwan Saidi. Kalau dia bersimpati kepada salah seorang tokoh, kalau dia katakanlah menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang tokoh di dalam pemilu, di dalam masa kontestasi politik, itu adalah idealisme dia. Bukan karena dia ingin jabatan dari orang itu, bukan karena dia ingin pangkat dari orang itu, bukan karena dia ingin uang dari orang itu. Itu semata hanya itulah keputusan hati sanubarinya. Sekali lagi, janganlah diulangi lagi untuk berbuat yang menyakiti hati sanak saudara Bang Ridwan Saidi yang tinggal, simpatisan, pengagum Bang Ridwan Saidi yang tinggal sekarang ini. Memang kita akui, sebagai manusia biasa, Bang Ridwan Saidi tidak akan mungkin dia berada pada semua orang. Paling tidak kepada orang yang menurutnya tidak memiliki kebenaran, hanya memiliki keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk dapat jabatan, keinginan untuk dapat uang. Dan beliau tentu tidak marah pula kalau orang itu tidak bisa memposisikan diri bersama dengan beliau. Karena itu, jangan ganggu beliau. Beliau telah tenang di alam sana sekarang. Apapun alasannya, HMI khususnya, jelas sampai saat ini simpati, kagum dan segan dengan Bang Ridwan Saidi. Jelas tidak bisa dikatakan tidak. Sebagai seorang mantan ketua umum PBHMI, bagaimanapun generasi sesudah beliau tetap akan mengagumi beliau dan tetap akan mengenang beliau sampai kapanpun juga. Karena itu, kalau ada yang tidak setuju dengan Bang Ridwan Saidi, kalau ada yang tidak sepaham dengan Bang Ridwan Saidi, sepanjang beliau tidak mengganggu orang-orang yang tidak setuju dengan beliau itu, jangan ganggu beliau. Sebagai sebuah bangsa yang beradab, tidaklah sepantasnya kita ganggu orang yang sudah meninggal dunia. Tidak sepantasnya. Sungguh rendah moral kita. Kalau terhadap orang yang sudah meninggal dunia, kita juga mau mengganggunya. Mari kita merenung. Kita ini orang timur. Kita ini orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Orang yang berperi kemanusiaan. Masa mau mengganggu orang yang sudah meninggal dunia? Kalau ada kita yang tidak senang dengan beliau, kenapa tidak semasa hidup beliau dulu dikatakan terus terang kepada beliau? Kenapa setelah beliau meninggal kita lakukan itu? Dan kita yakin tindakan yang dilakukan orang ini adalah merugikan orang yang didukungnya. Betapa banyaknya warga HMI, betapa banyaknya warga Betawi, betapa banyaknya warga negara Indonesia yang bersimpati kepada Ridwan Saidi. Kalau hatinya dirusak oleh orang yang mendukung salah seorang tokoh, salah seorang calon, salah seorang bakal calon, salah seorang yang akan dicalonkan, jelas akan tersemat di hatinya bahwa dia tidak mendukung orang itu. Gara-gara orang yang mendukungnya ini telah menoreh perasaan
Ya, karena membegitukan tokoh yang sudah meninggal dunia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe